Shalom, kita akan memuji nama Tuhan melalui ibadah kategorial pada malam hari ini di hari Sabtu 12 September tahun 2020. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita memasuki saat-saat teduh. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya terimalah doa permohonan kami ini. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan ayat 7. Tuhan Allah namamu. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari dan meyakini kami sudah dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan memberikan anugerah-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu dan bimbingan-Mu itulah yang mendahului kami, sehingga kami boleh melanjutkan hari-hari dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mengadakan ibadah kategorial bersama remaja pemuda HKBP Resort Karawang ini. Biarlah Tuhan berkenan, berkatilah Tuhan, walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus-Mu menyatukan kami, sehingga ibadah kami Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati persekutuan kami ini, biarlah Roh-Mu memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni kami akan dosa kami dan layakkan kami datang ke hadapan-Mu mengadakan ibadah bersama ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca firman Tuhan yang menjadi epistel yang tertulis dalam surat Apostel Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 10 ayat 31 sampai 33. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33, demikian firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Janganlah kamu menimbulkan sak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan ayat 3, Tersembunyi Ujung Jalan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus remaja pemuda HKBP Resort Karawang. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini, yang diambil dari kitab Nabi Yunus pasal kedua, dimulai dari ayat pertama sampai ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku.
ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus remaja pemuda HKBP Resort Karawang, kita harus menyadari bahwa setiap langkah, setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak terlepas dari pandangan dan perhatian Tuhan. Tidak ada satupun ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan tidak dalam penglihatan Tuhan. Itu makanya Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Firman ini mau menegur kita supaya kita menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita ini tidak terlepas dari pengawasan, penglihatan mata Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih, sebagaimana Yunus yang kita sudah dengar dalam khotbah ini, dia berusaha melarikan diri dari firman yang disuruh oleh Tuhan. Telah kita jelas mendengarkan secara khusus kalau kita baca di pasal yang pertama, Yunus itu diutus oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah kota bernama Niniwe. Kota yang sangat besar, berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Dan Niniwe itu adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Bahkan ketika mengadakan perjalanan harus dilakukan 3 hari lamanya. Itu adalah luas dari kota Niniwe. Tapi ternyata orang yang tinggal dalam kota itu melakukan banyak kejahatan yang mengundang murka Tuhan. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Yunus supaya dia pergi ke kota Niniwe itu. Dan mengingatkan mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan, bertobat dan meninggalkan kejahatan yang mereka lakukan. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yunus ingkar. Dia berusaha melarikan diri dari Tuhan sejauh mungkin karena dia berpikir bahwa Tuhan tidak melihat dia yang berusaha melarikan diri dan jauh dari Tuhan. Dia merencanakan pergi ke Tarsis, ke sebuah kota dan bersiap-siap untuk melarikan diri. Tapi ternyata ketika dia mempersiapkan diri dan pergi ke Yapo untuk mendapatkan sebuah kapal, membiayai segala perjalanannya, tiba-tiba ketika perjalanan itu akan dimulai, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul dan hancur. Tapi apa yang terjadi? Semua ketakutan termasuk awak kapal
Tapi Yunus karena dia sudah mengambil tempat turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ sehingga dia tidur dengan nyenyak. Sampai seorang nahkoda mendapatkannya dan membangunkannya. Dia berkata, bagaimana mungkin engkau tidur sebegitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Kemudian Yunus melihat situasi bahwa memang kapal dalam keadaan menakutkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semua orang dalam kapal itu ketakutan. Tidak terlepas juga Yunus ketika dia sudah bangun dari tidurnya. Dan mereka semua berencana membuang undi dengan harapan mengetahui siapa sebenarnya faktor penyebab terjadinya malapetaka itu. Ternyata undi itu sampai dan menuju kepada Yunus. Dan kemudian semua orang itu bertanya-tanya, siapakah dia? Yunus dengan terang mengatakan di ayat 9, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan darat. Kemudian ketika orang banyak yang ada di dalam kapal itu mengetahui bahwa Yunus melarikan diri dari Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan, maka mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan sehingga badai yang bergelora itu berhenti menyerang. Kemudian Yunus mengatakan, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut ini akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Ternyata penghuni kapal itu berusaha untuk tidak melakukan itu dan mendorong kapal ke darat, tetapi usaha mereka sia-sia sehingga mereka harus mencampakkan Yunus ke dalam lautan yang bergelora itu. Ternyata laut pun reda. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata Yunus tidak mati. Tetapi Tuhan mengirimkan seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Demikianlah latar belakang mengapa Yunus bisa berada di dalam perut ikan. Dan nats khotbah ini adalah doa dari Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan itu. Bisa kita bayangkan seorang nabi Tuhan yang bernama Yunus yang sudah melawan Tuhan, melarikan diri sehingga dia harus berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Dalam keadaan itu dia berdoa kepada Tuhan, dan khotbah ini adalah doa dari Yunus yang disampaikan kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih, secara khusus saudara-saudari kami remaja pemuda HKBP Resort Karawang, nats ini mengajarkan sebagaimana dalam Mazmur 120 ayat 1 dikatakan di sana, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Yunus juga dalam kesesakannya ketika ia berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dia berdoa dalam kesesakannya, berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Karena di ayat 10 terang dikatakan di sana, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus hidup.
diberi kesempatan untuk melanjutkan pengutusan yang disuruh oleh Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari renungan khotbah ini? Bahwa tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Terang dikatakan firman Tuhan tadi bahwa Tuhan melihat semua orang dan kita selalu dalam pengawasan Tuhan. Karena itu kita diajarkan dan diingatkan oleh nats ini ketika Tuhan menyuruh dan mengutus kita sebagai anak-anaknya, maka selayaknya kita harus mematuhinya. Kita harus melakukannya dengan baik. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk melawan apa yang dititahkan oleh Tuhan. Karena itu akan menjadi malapetaka, menjadi kematian bagi setiap orang yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah berdoa, bahkan di dalam keadaan masa sulit dan kesesakan, Tuhan bersedia mendengar dan menjawab kita. Itulah yang menjadi sukacita bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kesesakan itu boleh terjadi, pergumulan boleh ada, tapi Tuhan senantiasa bersama dengan kita ketika kita melakukan doa yang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah melepaskan Yunus melalui ikan yang memuntahkan dia ke darat, Yunus bersyukur kepada Tuhan. Dia memuji nama Tuhan dan menaikkan syukur. Itu dia katakan di ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan dia dari malapetaka dan gelombang laut yang hampir memusnahkan seluruh isi kapal itu. Tapi karena doanya, dia dilepaskan, diluputkan, dan dia mengucap syukur. Kalau kita baca Mazmur 31 ayat 22 sampai 23, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya yang ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Tetapi aku berteriak, ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Tuhan mendengarkan kita dalam doa permohonan kita ketika kita berteriak minta tolong kepadanya. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berdoalah dan naikkan syukurmu kepada Tuhan. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu menandakan kita hidup senantiasa bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun gelombang yang besar, pergumulan, bahkan kesulitan yang menghadang kehidupan kita. Sebagaimana pengalaman Nabi Tuhan Yunus yang kita dengarkan pada malam hari ini. Tuhan meluputkan dia, Tuhan menyelamatkan dia dengan caranya yang ajaib. Karena itu percayalah dan yakini Tuhan juga mampu meluputkan kita, memberikan selamat, dan memberikan apa yang kita perlukan. Bertekunlah di dalam doa, dan dalam pada itu senantiasa kita berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur dalam doa permohonan kami ini, karena kami mengingat dan menyadari bahwa kami sudah menerima banyak hal yang baik dalam perjalanan hidup kami. Engkau senantiasa memberikan kebutuhan kami
Dan Tuhan memberkati kami dan memelihara perjalanan hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu tentang kehidupan Nabi Yunus yang melarikan diri dari Tuhan, sempat menjauh dari Tuhan, dan hendak memberontak dari Engkau. Tapi Engkau melihat semuanya itu, dan Engkau dengan cara-Mu mengembalikan dia supaya berbalik kepada Tuhan, bertobat, dan melakukan pengutusan yang disuruh oleh Tuhan. Ajarkan kami dan ingatkan kami Tuhan, bahwa apapun yang kami kerjakan tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Semuanya dalam pengawasan Tuhan. Supaya dengan itu kami mau melakukan apapun yang Tuhan suruh. Dan kami percaya kebersamaan kami dengan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami boleh bersukacita dalam hidup ini. Biarlah kehendak Tuhan dan rancangan-Mu senantiasa digenapi dalam kehidupan ini. Sebagaimana Nabi Yunus yang sempat melarikan diri, tapi pada akhirnya dia menggenapi apa yang Tuhan utuskan melalui firman-Mu, supaya pergi ke Niniwe, kota yang besar, supaya setiap orang di situ boleh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Firman Tuhan digenapi, itu menjadi keyakinan bagi kami bahwa rancangan-Mu, firman-Mu pasti digenapi dalam hidup ini. Karena itu berkati firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami memegang erat dan kami percaya dengan sungguh-sungguh, dan kami berdasar kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan memenuhi hidup kami, sehingga kami boleh dikuatkan melanjutkan apapun yang kami kerjakan dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, setiap keluarga, secara khusus remaja pemuda HKBP Resort Karawang ini. Biarlah mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang senantiasa dengar-dengaran dengan Tuhan, dan bersedia melakukan apa yang dititahkan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan, menjadi kegenapan melalui kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, meraih masa depan bersama dengan Tuhan, sehingga kami percaya kebersamaan kami dengan Tuhan boleh membawa kami ke arah berkat-berkat daripada-Mu. Berkati gereja-Mu HKBP Karawang ini, berkati bangsa kami, berkati gereja-Mu HKBP dan setiap orang percaya, sehingga kami benar-benar menerima firman. Pengalaman dari Nabi Yunus ini meneguhkan kami untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Ampuni dosa kami dan layakkan kami senantiasa datang ke hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 4, tenanglah kini hatiku.
Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.